Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi nih di pelajaran tematik hari Kamis tanggal 24 September 2020. Oke semuanya, gimana? Sudah siap belum? Jika sudah siap, sebelum itu kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran tematik, yaitu tematik PPKN. Kita hari ini buka halaman 143. Ya, dibuka halaman 143 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan. Nah, masih ingat tidak? Beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang beberapa aturan. Ada aturan di rumah, kemudian aturan di rumah teman, kemudian aturan di lingkungan sekolah. Nah, dari ketiga itu ternyata masih ada lagi nih aturan di suatu tempat. Nah, pada hari ini kita akan membahas aturannya yaitu aturan yang berada di tempat wisata. Oke anak-anak, jika sudah kita buka halaman 143 tadi ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang aturan di tempat wisata. Jadi, di tempat wisata juga memiliki aturan yang harus kita patuhi. Nah, apa saja kira-kira aturan yang harus kita patuhi? Di sini contohnya ada tentang bermain di taman air. Oke, kita baca sama-sama ya. Banyak orang yang berwisata ke taman air. Di sana ada banyak permainan air. Ada meriam air, seluncuran, pancuran, dan ember air. Semua pengunjung asyik bermain di taman air. Namun ada peraturan yang harus kita patuhi. Peraturan harus dipatuhi agar semua nyaman dan aman bermain di taman air. Nah, di taman air ini memiliki beberapa aturan. Nah, contoh peraturan-peraturan itu adalah yang pertama, tidak berlari-lari di tepi kolam yang licin. Kedua, tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian. Ketiga, tidak makan dan minum saat di kolam. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu ada 4 contoh aturan yang ada di taman air. Nah, itu adalah beberapa contoh aturan-aturan yang ada di taman air atau juga mungkin bisa di kolam renang. Oke, siapa yang pernah ke kolam renang mungkin? Nah, itu adalah peraturan-peraturan yang juga biasanya ada di tempat kolam renang. Dari peraturan-peraturan yang tadi yang ada 4, kalian pernah tidak melakukannya? Jika belum pernah, berarti kalian sudah melaksanakan aturan tersebut dengan baik. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 4. Nih ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Nah, di sini ada pertanyaan. Nomor 1. Apa saja permainan di taman air? Oke, jawabannya dari teks ya. Silahkan dicari. Yang kedua, siapa yang asyik bermain di taman air? Oke, yang ketiga, mengapa kita harus mematuhi peraturan di taman air? Yang keempat, sebutkan contoh peraturan di taman air. Oke, karena ini tempatnya sedikit, boleh kalian pilih salah satu atau 2. Kalau mau ditulis semua juga boleh. Silakan ditulis ya, diisi jawabannya di halaman 143. Oke, jika sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 144. Nah, di sana ada ayo mencari tahu. Nih. Oke, di sana ada teks Ino dan teman-teman bermain lempar bola di kolam renang. Mereka bermain dengan bersemangat, namun mereka harus patuh pada peraturan. Nah, beri tanda centang untuk peraturan bagi Ino dan teman-teman. Nah, di sini Ino sama teman-temannya main bola di kolam renang, tetapi mereka harus mematuhi beberapa aturan. Nah, sekarang kita beri centang
ada peraturan yang harus Ino patuhi ya. Yang ini nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1, tidak mengganggu pengunjung lain. Yang kedua, boleh melempar pengunjung lain dengan bola. Yang ketiga, berteriak dengan sekeras-kerasnya. Keempat, tidak bermain di kolam yang ramai pengunjung. Kelima, tidak buang air di dalam kolam. Keenam, bermain di kolam yang dangkal. Oke. Silakan beri tanda centang kira-kira yang mana yang harus Ino dan teman-teman patuhi saat mereka bermain di kolam renang. Oke, bagaimana semuanya? Sudah mudah ya? Jika sudah, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 147. Oke, di halaman 147 kita masuk di pembelajaran 6. Nah, di sini juga ada teks tentang berwisata. Nah, kali ini berwisatanya ke tempat bersejarah. Oke, kalian dengarkan ya, Bu Ai bacakan, kalian juga boleh baca di rumah. Berwisata ke tempat bersejarah sangat mengasyikkan. Di sana kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia. Contoh tempat bersejarah adalah museum dan tempat ibadah. Di tempat wisata bersejarah, kita harus patuhi aturan. Kita tidak boleh bermain atau bercanda di sana. Di sana banyak benda-benda berharga dan langka. Benda-benda itu harus dijaga agar tidak rusak. Bila ingin bermain, bermainlah di halaman. Biasanya tempat wisata bersejarah dilengkapi dengan halaman yang luas. Nah, kita sekarang jadi tahu ya, kalau aturan di tempat wisata itu harus ditaati. Kemudian, aturan dibuat agar benda-benda di tempat wisata itu nggak rusak. Yang ketiga, aturan dibuat agar pengunjung nyaman. Oke, jadi intinya adalah dimanapun kita berada, mau itu di rumah teman, di lingkungan sekolah, di tempat wisata, kita itu memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi agar kita juga merasa aman dan nyaman saat berkunjung atau berada di suatu tempat. Oke, sekarang kita buka halaman 148. Nah, di halaman 148 ini ya, ada nomor 1 sampai nomor 4. Di situ kita harus memberi tanda centang untuk sikap yang tepat. Oke, kita isi ya. Nomor 1, saat di tempat wisata bersejarah, kita harus apakah tertib atau bercanda ria? Silakan dipilih jawaban yang tepatnya yang mana. Yang kedua, kita titik-titik menyentuh benda-benda langka di museum. Pilihannya ada bebas dan tidak boleh. Nomor 3, kita titik-titik menjaga benda-benda berharga di museum agar tetap lestari. Tidak perlu atau harus ikut. Oke, dilengkapi kalimatnya yang mana yang tepat. Nomor 4, dengan titik-titik tiket masuk, kita membantu biaya perawatan tempat wisata bersejarah. Jawabannya apakah membeli atau tidak membeli. Silakan diisi ya, dipilih yang mana kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Nomor 1 sampai nomor 4. Baiklah anak-anak, jadi untuk hari ini kita membahas tentang aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya. Oke, Bu Ai ingatkan lagi ke awal. Jadi kita untuk di tema 2B ini PPKN-nya lebih membahas ke tentang aturan. Ada aturan di rumah teman, kemudian di lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah aturan di tempat wisata. Nah, dari keempat ini semua halnya memiliki aturan-aturan tertentu yang harus kita patuhi. Oke, diingat ya untuk aturan-aturannya, jangan dilupain karena itu penting untuk kita dari kecil sampai besar nanti untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang ada. Oke, jadi untuk kegiatan penugasan atau latihan kita hari ini ada di halaman 143, ada soal 1 sampai 4. Kemudian halaman 144 nomor 1 sampai nomor 6 kegiatan mencentang. Kemudian ke
Itu tentang memberi tanda centang juga, memilih kata yang tepat untuk membuat kalimatnya menjadi benar. Oke anak-anak, berarti selesai sudah materi kita hari ini tentang aturan bermain di tempat wisata atau aturan yang ada di tempat wisata. Oke, jika sudah, silakan seperti biasa kirimkan jawabannya ke WhatsApp ya untuk Bu Ai koreksi dan untuk Bu Ai nilai jawabannya. Kita sudahi untuk pelajaran tema hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga pelajaran hari ini juga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ibu banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.